Di zaman Nabi, sungguh saat ini kalian hidup di mana banyak fuqaha, ahli fikih, sedikit penceramah atau pengkhotbah, banyak yang memberi dan sedikit meminta-minta. Setelah kalian akan datang zaman sedikit ahli fikihnya, banyak ceramahnya, orang yang memberi sedikit sedangkan yang meminta-minta banyak. Saat itu manusia lebih mementingkan ilmu dibanding dengan amal. Abdullah bin Amr bin As berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan ilmu agama tidak dengan cara mencabutnya secara langsung dari hati umat manusia, tetapi Allah akan menghapuskan ilmu agama dengan mewafatkan para ulama hingga tidak ada seorang ulama pun yang akan tersisa. Kemudian mereka akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Apabila mereka, para pemimpin bodoh itu dimintai fatwa, maka mereka akan berfatwa tanpa berlandaskan ilmu hingga mereka tersesat dan menyesatkan. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, beliau berkata, dahulu sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik, tapi aku bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang buruk agar jangan sampai menimpaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah dan kejelekan, lalu Allah mendatangkan kebaikan Islam ini. Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Beliau berkata, ya. Aku bertanya, dan apakah setelah kejelekan ini akan datang kebaikan? Beliau menjawab, ya, tetapi di dalamnya ada asap. Aku bertanya, apa asap itu? Beliau menjawab, suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku dan menunjukkan manusia kepada selain petunjukku. Engkau akan mengenal mereka dan engkau akan memungkirinya. Aku bertanya, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan lagi? Beliau menjawab, ya, akan muncul para dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa yang menerima seruan mereka, maka mereka pun akan menjerumuskan ke dalam neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami. Beliau menjawab, mereka dari kulit golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku menemui keadaan seperti ini? Beliau menjawab, pegang erat-erat jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Aku bertanya, bagaimana jika tidak ada imam dan jamaah kaum muslimin? Beliau menjawab, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, walaupun kau menggigit akar pohon hingga ajal mendatangimu. Carilah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir dan orang munafik, dan jadikanlah ia sebagai ulama yang membimbingmu, dan menjauhilah ulama yang dekat dengan orang-orang kafir dan munafik, karena ia akan menyesatkanmu, menjauhkanmu dari keridhaan Allah. Nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung untuk membedakan dan memilih yang mana ulama warasatul anbiya atau penerus para nabi, dan mana ulama yang yang jahat yang menyesatkan umat. Adapun ciri-ciri ulama adalah, pertama, ia pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih tujuan dunia. Kedua, ia menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya. Ketiga, ia menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikut. Keempat, ia masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah karena ciri-ciri pakaian dan kepandaian berbicaranya yang seperti ulama, padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batin. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada akhir zaman ulama menyeru manusia untuk cinta akhirat, sedangkan ia sendiri tidak mencintainya. Menyeru manusia untuk zuhud pada dunia, ia sendiri tidak berlaku zuhud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuro yang paling dibenci Allah ialah yang mendatangi penguasa. Ceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala la ghairu dajjali ahwafuni ala ummati. Qalaha thalathan. Qala qultu ya Rasulullah ma hadzal ladzi ghairu dajjali?
ahwafuka ala ummatik. Qala atimmatam mudillin. Aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, sungguh selain Dajjal ada yang sangat membuatku khawatir atas umatku. Beliau sampaikan sampai 3 kali. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu selain Dajjal? Beliau menjawab, para pemimpin yang menyesatkan. Ikutilah orang yang memanggul ilmu, yahmilu hadal ilma min kulli khalfin wuduluh, yanfuna anhu tahrifal ghalina wa tihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin. Akan memanggul ilmu ini dari setiap generasi orang-orang baiknya yang menghapus penyimpangan orang-orang ekstrim, ajaran para perusak dan takwil orang-orang bodoh. Wa may yusakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi khairas sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyirah. Barang siapa menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, maka kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkannya ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu